Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir yang melanda wilayah Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu tak kunjung surut. Warga memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Hendak menyeberang jalan dengan sepeda, 2 bocah tertabrak sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. 1 tewas, sedang 1 bocah dirawat di rumah sakit. Ribuan ikan di Danau Ranau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mabuk dan muncul ke permukaan air. Fenomena ini menjadi berkah tersendiri bagi warga. Informasi pertama, banjir yang melanda Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu belum juga surut. Meski ketinggian air kembali bertambah, namun warga memilih tetap bertahan di rumah masing-masing. Banjir kali ini disebabkan karena curah hujan yang cukup tinggi melanda Kabupaten Ogan Komering Ulu. Banjir masih merendam sejumlah rumah warga di Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bahkan ketinggian air bertambah menyusul hujan yang kembali mengguyur wilayah tersebut pada Minggu dini hari. Daerah terdampak banjir kali ini meliputi Kelurahan Batu Raja Permai, Kelurahan Sekarjaya, dan Desa Air Pauh. Dari ketiga wilayah yang terendam banjir, Desa Air Pauh merupakan wilayah dengan ketinggian air mencapai lebih dari 50 cm. Meski ketinggian air diperkirakan terus bertambah, namun warga belum ingin mengungsi dan memilih tetap bertahan di rumah mereka masing-masing. Banjir yang melanda ketiga wilayah kota Batu Raja ini disebabkan karena curah hujan yang cukup tinggi. Terjadi di beberapa titik wilayah yang ada di Kecamatan Batu Raja Timur. Satu itu terjadi di wilayah Kelurahan Batu Raja Permai, yang kedua itu terjadi di wilayah Kelurahan Sekarjaya, yang ketiga itu di Desa Arpau. Untuk penyebab banjir itu sendiri itu disebabkan oleh karena faktor curah hujan yang sangat tinggi dengan durasi waktu yang cukup lama. Untuk jumlah rumah yang terdampak itu diperkirakan itu kurang lebih sekitar 52 rumah. Mengantisipasi ketinggian banjir semakin bertambah, petugas dari BPBD Ogan Komering Ulu masih bersiaga di 3 titik banjir di kota Batu Raja. Warga pun diminta tetap waspada mengingat curah hujan di Kabupaten Ogan Komering Ulu diperkirakan masih cukup tinggi. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Saudara, awasi anak Anda saat sedang bermain, apalagi saat bermain di jalan umum. Karena 2 orang bocah yang sedang berboncengan sepeda tertabrak sepeda motor saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang. Akibatnya 1 bocah tewas, sedang bocah lain kini masih dirawat di rumah sakit karena menderita luka parah. Diduga pengendara motor tidak melihat sepeda saat hendak menyeberang jalan. 2 orang bocah terkapar di tengah Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang, usai tertabrak pengendara sepeda motor yang sedang melintas dengan kecepatan tinggi. Akibat insiden ini, seorang bocah bernama Marcel Mardansyah meninggal dunia di tempat karena menderita luka parah di bagian kepala. Sedang rekannya Alfi Alfarizi dirawat di rumah sakit karena menderita luka yang cukup parah. Insiden bermula saat kedua bocah sedang berboncengan sepeda, hendak menyeberang jalan. Pada waktu bersamaan, datang sepeda motor melaju kencang dari arah Pasar Cinde menuju Bundaran Air Mancur. Diduga pengendara sepeda motor tidak melihat kedua bocah, sehingga kedua bocah tertabrak hingga terpental sejauh 2 meter. Jadi di Jalan Jenderal Sudirman, antara sepeda motor CBR yang datang dari arah Cindi mengarah ke Air Mancur, menabrak sepeda dayung yang datang dari arah IPI menyeberang ke arah Sarimulia. Korban untuk pengendara maupun sepeda itu meninggal, sementara kita masih diruankan yang sepeda. Itu motor CBR itu ngebut ya? Kalau diperkirakan kecepatan ngebut ya sekitar 80-an. Usai divisum, jasad korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di Pemakaman Umum Karangluhur, Talang Putri, Palembang.
Dedy Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sebuah kapal wisata yang membawa rombongan pelajar menabrak rumah sakit di perairan Sungai Musi, Kota Palembang. Meski tidak ada korban jiwa, namun rumah sakit mengalami kerusakan yang cukup parah. Sebuah kapal wisata menghantam rumah rakit yang berada di tepian Sungai Musi, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Kapal yang mengangkut rombongan pelajar ini meluncur deras sehingga merusak bangunan. Usai kejadian, kapal pun tidak melanjutkan perjalanannya dan segera menurunkan 10 penumpangnya di dermaga terdekat. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun rumah rakit yang berfungsi sebagai tempat pembuatan speedboat ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Beberapa tiang penyangga dan atapnya berantakan, sehingga harus segera dilakukan perbaikan. Diduga insiden ini disebabkan karena kapal mengalami gangguan pada mesinnya. Mesin tabrak rakit. Apa yang rusak? Yang rusak cukup parah, 80% ya rusaknya dari bangunan rakit ini kan. Kalau ini sudah dicek sama habis tapi belum ada kelanjutannya. Pihak pengelola kapal telah bertemu dengan pemilik rakit dan berjanji akan bertanggung jawab penuh atas semua kerugian yang dialami korban. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Diduga korsleting listrik, 5 bangunan di Desa Meranjat 3, Kabupaten Ogan Ilir terbakar. Api berhasil padam setelah pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit mobil ke lokasi kebakaran. Api dengan cepat menghanguskan 5 bangunan yang terbuat dari kayu di Jalan Lintas Timur Sumatera, Desa Meranjat 3, Ogan Ilir. Kelima bangunan yang terbakar terdiri dari 3 rumah warga, 1 bangunan bekas puskedes, dan 1 bangunan milik PLN. Diketahui api pertama kali muncul dari salah satu rumah kosong yang ditinggal pergi pemiliknya. Namun dalam waktu singkat, api menjalar ke bangunan lain. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik. Dinas Kesehatan, kantor Puskesmas Pembantu, yang satunya kantor PLN, dan 3 rumah masyarakat. Semuanya terbuat dari kayu, bentuknya panggung. Pak, ada korban jiwa, Pak? Jadi untuk sementara korban jiwa tidak ada. Untuk memadamkan api, pemadam kebakaran mengerahkan puluhan personelnya. Mereka juga menyiagakan 3 unit mobil di lokasi kebakaran. Ada berapa unit Bu yang dikerahkan dari siapa saja yang itu pemadaman? 3 unit. 3 unit damkar. Terus ada selain dari damkar ada apa lagi? Ada di backup oleh BPBD. Ada berapa personil kita kerahkan? Personil kita kurang lebih 30 orang. Meski tidak ada korban jiwa, namun kebakaran sempat membuat warga panik. Warga berhamburan berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak Grand Final Korek Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korek Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korek Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korekcilik-indonesia2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.